Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 62. Cinta memang tidak bisa ditebak. Devon memeluk Rere erat seolah ingin mengatakan jika Devon tak akan pernah membiarkan Rere merasa sendirian, bersedih lagi, karena hadirnya akan membuat Rere bahagia. I love you so much, percayalah, aku tak akan membiarkanmu bersedih, oke? Rere mengangguk cepat lalu memperketat pelukan Devon. Rere sedikit deg-degan ketika memasuki ruang dokter spesialis kandungan. Memang ini bukan kali pertama doi konsultasi dan periksa kehamilan, tapi hari ini dia mau tahu jenis kelamin si Utun. Selamat pagi Nyonya Devon dan Pak Devon, wah makin seger aja nih ibu hamil, sapa Bu Dokter ramah. Pagi juga dok, sahut Devon. Dok hari ini saya mau pengen tahu jenis kelamin si bayi udah bisa belum ya dok? Tanya Rere langsung to the point. Janin itu di usia 4 bulan sudah berbentuk, dan sudah ditiupkan ruh kehidupan dari sang pencipta. Jadi sudah bisa dilihat jenis kelaminnya, terang Bu Dokter ramah. Jadi Pak Devon dan Nyonya mau lihat bayi, tawar dokter. Rere mengangguk cepat, dia begitu antusias. Baiklah, mari berbaring di ranjang, ajak dokter. Rere berbaring di ranjang periksa, dokter menyiapkan segala peralatan untuk Devon menatap dengan tajam, matanya mengedung dari balik alis tebalnya, tangannya refleks memegang tangan Rere. Untuk pertama kalinya dia melihat sesosok daging yang sudah membentuk bayi kecil di dalam sana. Nah itu ya Pak Devon dan istri, lihat si kecil mulai berbentuk, lihat detak jantungnya sudah berdetak, tunjuk Bu Dokter. Devon terus menatap layar monitor di depannya. Rasa haru dan bahagia yang luar biasa saat dia menyaksikan detak jantung anaknya. Aku akan menjadi ayah, lirih Devon bahagia. Rere menatap Devon sambil tersenyum, wajah dingin dan galak seorang Devon terlihat begitu sendu. Seakan dia sedang mengajak gumpalan daging itu berbicara lewat hati. Tak terasa Rere menitikkan air matanya. Dok itu anakku, tanya Devon lagi. Iya pak, lihat, kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya, bayinya laki-laki, lihat itu, jelas Bu Dokter. Oh Tuhan, aku punya anak, aku jadi ayah, racau Devon mengharu biru. Hai malaikat kecil mama, sehat-sehat ya sampai kita ketemu, Rere ikut berbisik. Suasana yang begitu bahagia, ketika seorang suami istri pertama kalinya menyaksikan buah hatinya. Melihat dia bergerak, jantungnya berdetak, ataupun nanti mulai aktif menendang-nendang perut. Sungguh tiada hal yang paling membahagiakan di dunia ini selain melihat hal itu. Maha Agung Tuhan memberi kehidupan pada setiap makhluk yang dikendakinya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, semoga ibu dan bayi sehat sampai lahiran.
Makasih dok, ucap Devon masih sambil menatap layar monitor tanpa kedip. Dok, apa belum bisa lihat wajahnya mirip siapa aku atau Rere? Tanya Devon setelah beberapa saat memperhatikan dengan teliti. Dokter terkekeh, sangat bersemangat sekali calon bapak muda satu ini, pikirnya. Belum pak, masih 4 bulan, nanti kalau sudah 7 atau 8 bulan baru kelihatan jari-jarinya, kaki, mata, dan bentuk wajah, sudah terbentuk sempurna. Kalau sekarang ya belum, jelas dokter. Sabar kak, tunggu prosesnya, tambah Rere. Aku udah gak sabar pengen lihat wajah anakku, jangan sampai mirip kamu, celetuk Devon. Itu kan anakku, gimana gak boleh mirip aku, protes Rere. Gen seorang bayi laki-laki biasanya lebih dominan ke ibunya pak, dokter kembali menjelaskan. Tuh dengerin, cibir Rere. Masalahnya dok, kalau mirip ibunya, hidungnya pesek dan pipinya tembem. Emang kenapa hidung minimalis dan pipi cubi itu imut, gemesin, buktinya kamu aja jatuh cinta. Tapi kalau mirip aku akan tampan, gagah dan berkarisma. Bu dokter dibikin terus tertawa oleh perdebatan dua pasiennya ini. Tingkah mereka begitu lucu tapi kelihatan sangat harmonis dan bahagia. Tidak jarang di zaman sekarang pasangan suami istri yang terpaut umur lumayan jauh sehangat dan harmonis mereka. Apalagi Devon terkenal lelaki yang arogan, angkuh dan dingin, tapi dengan Rere luluh juga. Cinta memang tidak bisa ditebak, kalau sudah terlanjur jatuh maka akan melekat dan sulit terlepas. Berhenti di pinggir jalan dulu ya, aku pengen makan ketoprak nih. Devon memarkirkan mobilnya di dekat penjual ketoprak di pinggir jalan. Rere menatap Devon heran. Tumben kali seorang Devon yang sok higienis mau makan di pinggiran trotoar begini. Yakin mau makan di sini? Tanya Rere. Aku lapar dan mau makan ketoprak, sahut Devon sambil turun dari mobilnya. Wah, Utun, kamu bisa merubah bapakmu dari yang sok higienis mau makan di pedagang kecil. Hebat kamu Utun, lanjutkan, seru Rere sambil mengelus perutnya. Ayo mau makan gak? Devon kembali melongokkan kepalanya di kaca mobil, melihat Rere yang belum juga turun mengikutinya. Iya ikut, balas Rere girang. Sesemangat itu dia melihat Devon mau makan di sini, dan tidak ngomong kotor atau jorok atau apalah. Mang pesen ketopraknya 2 porsi nggak pakai lama, pesan Devon pada si mamang penjual ketoprak. Iya dan pedes, Rere menggeleng cepat. 1 pedes 1 nggak, balas Devon setelah melihat kode dari Rere. Abis ini kita ke rumah Dedi ya. Aku mau kasih tahu kabar gembira buat mereka kalau cucu mereka laki-laki, ujar Devon girang. Laki-laki perempuan kan sama aja kak, sama-sama anakmu. Emang kalau perempuan gak bisa diandelin apa gak bisa mimpin perusahaan? Kok gitu, siapa juga yang beda-bedain jenis kelamin, protes Devon. Ya, kayaknya kamu bahagia banget pas tahu anakmu laki-laki, karena pasti bisa jadi penerus keluarga William kan? Coba kalau cewek gak se-excited itu.
Kamu tuh terlalu negatif thinking, cewek ataupun cowok tetap aja dia pewaris keluarga William, hanya saja jika cowok itu lebih tegas dan gak cengeng. Atau gini aja deh, abis Maisan keluar kita bikin yang baby gay, gimana? Dipikir gak capek apa hamil? Hamil itu non kayak orang makan cabe. Meskipun tahu pedas tapi doyan juga malah nambah lagi, sahut Mamang Toprak ikutan ngomong. Nah, dengerin tuh kata si Mamang yang udah pengalaman, tunjuk Devon girang ngerasa ada yang bela. Udah punya anak berapa Mang? Saya 4 dan ini mau 5, nambah lagi, sahut si Mamang sambil ketawa lebar. Wih, bibit unggul tuh Mang, puji Devon. Siram terus tanahnya dan jadi subur, hahaha. Mulai lagi deh bahas bercocok tanam, gerutu Rere dalam hati. Seperti layaknya orang tua pada umumnya, saat anak datang ke rumah pasti sangat bahagia. Apalagi sang menantu sedang hamil pertama, apa saja bakal disajikan demi menyenangkan anak. Begitupun yang dilakukan Pak William dan istri, menyambut kedatangan Devon dan Rere dengan sukacita. Gimana Rey, kondisi kandungan kamu? Tanya Mama membuka obrolan. Masih mual. Alhamdulillah enggak mah, setelah minum vitamin rutin dari dokter, balas Rere. Ngidam, tanya Mama lagi. Itu aku Mom, aku yang merasakan ngidam itu, tiap pagi harus makan buah, rujak or salad, jawab Devon menyahut. Oh son, it's very so sweet, puji Mama. Dulu your dad juga merasakan hal yang sama, malah Daddy ikutan muntah dan mual sampai Mama hamil 6 bulan. Gimana rasanya mau punya anak son? Daddy gantian bertanya pada Devon. Happy Dad, I am so happy, apalagi today aku dan Rere baru jenis kelamin anak kami, jawab Devon sambil tersenyum. Oh really, gimana? Apa jenis kelamin cucuku? Mama heboh terdengar begitu girang. Boy Mom, sahut Devon. Penerus keluarga William Devon, congratulations, Daddy menambahi. Kongrat ya Devon Rere, makasih Mom Dad. Rere masih diam. Entah kenapa Rere sedikit sensi saat mereka beranggapan jika anak laki-laki adalah penerus. Sedangkan anak perempuan akan cenderung manja. Bukankah laki-laki dan perempuan itu sama saja? Seolah mengerti apa yang Rere pikirkan, Devon segera menyambung obrolan. Boy or girl sama-sama penerus keluarga William Dad. Seandainya anak kami perempuan pun akan Devon didik untuk menjadi pribadi yang tegas, dewasa dan cerdas. Ah iya San, but Daddy lebih suka bila yang melanjutkan perusahaan kita adalah boy. Karena akan sama nanti karakternya dengan you and Daddy. Girl juga bisa Dad, contoh Rere, she is Wonder Woman. Devon berusaha agar Rere tak tersinggung dengan ucapan Daddy barusan. She is Supergirl, yang kuat, hebat, pekerja keras, mandiri dan dewasa, karakter yang dibutuhkan seorang pemimpin.
Yah, kamu benar Devon, Rere memang beda dari yang lain, ayahmu berhasil mendidikmu nak. Dedi melunak, membenarkan ucapan Devon, hingga membuat Rere tersenyum senang. Devon pun ikut lega. Ayahmu itu seorang yang gigih dalam bekerja, disiplin dan bertanggung jawab. Dedi sangat salut padanya, lanjut Dedi. Makasih Dedi, berkat ayah, Rere bisa setegar dan sekuat ini menghadapi hidup, sahut Rere sendu. Mama punya puding, loh kita cicipin bersama yuk, ajak Mama mengalihkan pembicaraan. Puding, tanya Devon dengan mata berbinar. Kamu mau? Tanya Mama heran sebab untuk pertama kalinya Devon tertarik saat Mama mengatakan kata puding. Aku mau mah, ucap Devon semangat. Hampir saja air liurnya menetes, membayangkan betapa enaknya rasa puding di mulut. Kak, bukannya abis makan ketoprak tadi sebelum kesini? Tanya Rere heran. Sebab hari ini Devon makan dengan porsi yang cukup banyak, tadi aja ketoprak miliknya abis dimakan Devon, dan sekarang mau makan puding. Devon doyan ketoprak, tanya Mama merespon. Iya mah, tadi sebelum kesini udah abis 2 porsi, jelas Rere. Ais kalian lama, aku udah keburu mau makan puding nih, keluh Devon sedikit kesal. Amazing Son, your babi membawa pengaruh baik untukmu, bisa merubah karakter arogan dan angkuhmu terhadap sesuatu, puji Mama. Wah, cucu Dedi bakal hobi makan ini kayaknya, Pak William ikutan komen. Devon cuek aja, Doi langsung menyuapkan potongan-potongan puding ke mulutnya dengan lahap. Mau, nih, Devon menawari Rere dan menyuapinya. Rere hanya menggigit sedikit, sebab selama hamil Rere memang kurang bernafsu makan. Beda dengan Devon yang makin doyan dan doyan makan. Makan yang banyak sayang biar Maisan sehat. Bapaknya juga harus sehat, biar semangat nyari duit, ledek Rere. Wah, berarti Dedi harus banyak makan juga dong biar sehat kalau mau gendong cucu nanti, Pak William ikutan ngelucu. Berarti Mama juga ya, Rere menyuapi Mama 1 potong puding. Mama kan calon oma. Mama hanya tertawa bahagia, melihat begitu lengkapnya kebahagiaan keluarganya semenjak Devon menikah dengan Rere. Dulu, hidup Mama hampir hampa. Setiap hari selalu menangis setelah kepergian anak keduanya, adik Devon. Bahkan Mama sampai lumpuh karena seluruh saraf di tubuhnya mati bersama jiwa yang tanpa hasrat hidup. Namun sampai pada ketika Dedi menceritakan tentang janjinya kepada ayah Rere untuk menjodohkan kedua anaknya. Dan sampai Mama pertama kalinya bertemu Rere, melihat keceriaan gadis itu, Mama seolah menemukan gairah hidup. Magnet yang diberikan Rere begitu positif menariknya untuk bangkit dari kesedihan dan kembali memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Sampai Mama sembuh dan tak menggunakan kursi roda lagi. Ditambah sekarang kebahagiaan mereka lengkap dengan kabar kehamilan Rere, menunggu kehadiran malaikat kecil di antara kebahagiaan mereka.
Laki-laki ataupun perempuan sama saja sama-sama buah cinta yang memberikan kebahagiaan. Sayang, aku kangen banget sama Rere loh. Udah lama nggak ketemu dia ngobrol-ngobrol. Candi bergelayut manja di pundak Reza. Palingan kamu juga kaget dia udah gemuk sekarang, sahut Reza. Ih, kamu body shaming. Lah nyatanya atuh sayang, Rere kan lagi hamil ya pasti gemuklah badannya, beda sama dia yang belum hamil. Berarti kalau aku hamil aku juga bakal gemuk gitu, nggak sama kayak sekarang nggak menarik lagi, Candi berubah sensi. Tetap seksi kok sayang, bagi seorang suami, istri yang hamil itu seksinya nambah. Reza segera mengembalikan keadaan. Bahaya kalau sampai istrinya merajuk, bisa nggak dapat jatah nanti. Pinter banget bolak-balik omongan, sahut Candi Judes, sambil melepas rangkulannya dari pundak Reza. Jangan suka ngambekan nanti imutnya berkurang, Reza mencubit pipi cubit Candi gemes. Jadi gimana jadi mau ke rumah Rere? Reza langsung mengganti obrolan. Iya, besok, aku mau bawain banyak buah buat dia pasti dia seneng, ide Candi. Besok kan hari libur, ada Pak Devon juga di rumah, jadi kita nggak perlu minta izin dulu. Oke, besok kita ke sana, asal malam ini, aku mau menyusul Devon dulu, seringai Reza penuh arti tersembunyi. Maksudnya, Candi bingung. Reza hanya diam tapi langsung membopong Candi ke kamar. Candi, teriak Rere saat melihat sahabat semata wayangnya tiba di rumahnya. Senyum yang begitu bahagia menghiasi wajah sayunya. Candi pun langsung berlari mengejar Rere terlebih dahulu yang mulai kerepotan berjalan dengan perut buncitnya. Re, lu sehat kan? Gimana Dede Utun? Tanya Candi selepas melepas pelukannya. Baik Ken alhamdulillah, kemarin abis, anak gue cowok, jawab Rere happy. How really, baby boy, bakal rame nih, generasi Devon Junior, bakal jadi incaran cewek-cewek masa depan, goda Candi. Asal jangan yang kayak Cina loleng aja, ribet, sahut Rere menanggapi celotehan Candi. Duduk yuk. Hai Re, wah makin subur aja nih ibu hamil, sapa Reza pada Rere. Iya nih, kerjaannya rebahan doang sih. Iya Re, gue bawa buah apel sama pir nih buat lu, orang hamil pasti seneng buah kan, Candi memberikan keranjang buah oleh-olehnya. Buah apel, Devon tiba-tiba menyahut bingkisan dari Candi. Matanya langsung berbinar melihat apel merah yang sedang melambai-lambai ke arahnya. Boleh langsung dimakan kan? Tanya Devon gak sabar. Sejak kapan lu doyan buah? Tanya Reza heran. Boleh nggak nih dimakan? Ngapain nanya kapan doyan sih? Keluh Devon sensi. Boleh kok Pak Bos, saya seneng malah kalau Pak Bos doyan. Candi langsung membuka plastik pembungkus keranjang, dan menyerahkannya pada Devon.
Devon langsung membawanya ke dapur. Kak Eja tanyanya gitu sih, tegur Candi pada suaminya. Sejak kapan sih Devon jadi suka buah? Tanya Reza heran. Sejak aku awal hamil, dia malah yang ngidam tiap pagi harus makan buah, rujak, atau salad, jawab Rere. So sweet Pak Bos, puji Candi. Ya anggap aja biar sama-sama ngerasain repotnya lah, balas Rere santai. Mereka pun mengobrol ringan melepas rindu. Di kosan Akbar. Semenjak Akbar memutuskan untuk keluar dari rumah Devon, Akbar lebih banyak belajar mandiri. Semua kebutuhannya dijatahnya dengan baik, jangan sampai uang hasil kerjanya habis untuk membeli sesuatu yang kurang penting. Akbar mulai berani mengkredit motor bebek untuk transportasinya, lalu menyicil beberapa perabotan kebutuhan pribadi selama di kosan. Benar-benar disiplin dan tertata dengan baik. Memiliki program dan goal yang jelas yang harus tercapai dalam jangka panjang. Akbar tak mau keberaniannya keluar dari dusun menjadi sesuatu yang sia-sia. Dia harus berhasil, menjadi orang sukses, malu jika sampai jadi pecundang di ibu kota. Prinsipnya adalah pantang pulang sebelum menang. Mak, aku rindu, aku belum pacak pulang. Sabar Mak, anakmu ini sedang belajar menata hidup agar nantinya memiliki masa depan yang bagus. Belajar mandiri di ibu kota yang keras ini, doakan aku Mak pacak jadi jemi sukses kebanggaan Mak di dusun Kle. Ucapnya sembari mengelus foto ibu tercintanya, yang ia tinggal sendiri di dusun sana. Akbar itu anak satu-satunya Mak Nurhana, ibu Akbar yang janda ditinggal meninggal Bapang Akbar dari Akbar masih umur 3 tahun. Mak bekerja di kebun, berkebun kopi dan karet. Sesekali jika kopi belum panen, dan hasil karet sedang kurang bagus, untuk mencukupi biaya hidup, Mak jadi tukang bersih-bersih di rumah Pak Kepala Dusun. Itulah makanya Akbar cukup akrab dengan Pak Kepala Dusun, dan bisa dengan mudah membantu Rere meminta izin untuk tinggal di rumah Pak Kepala Dusun, meski tanpa identitas. Sedangkan kehidupan di dusun saat ini kurang maju, anak-anak seusia Akbar yang tidak mau merantau, kegiatan mereka sehari-hari hanya nyadap karet. Bantu orang tua di kebun atau nunggu di pondok duren kala duren sedang bermusim. Angka kriminalitas juga makin tinggi, banyak anak seusia Akbar yang terjerumus ke hal-hal yang kurang bagus. Minuman keras sudah menjadi tradisi sehari-hari untuk kalangan anak muda. Untungnya Akbar ini termasuk anak yang polos dan tak berani neko-neko. Bersambung.